Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Mahdi dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Terbuka Kota Bandung. Kali ini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Pak dosen tutor, Pak Martin Purnama Chandra, SIP, MI, Pol. Dan di video kali ini kita akan bahas dua topik penting dalam logika: macam-macam term dan bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Istilah atau term adalah dasar dari setiap argumen. Term ini dibagi dalam jadi berbagai jenis. Tapi di video kali ini kita akan bahas 3 saja yang paling sering muncul. Oke, yang pertama term konkret dan term abstrak. Term konkret ini menunjuk pada hal-hal yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Contohnya meja, gunung, kucing, pisang, dan lain sebagainya. Term abstrak adalah ide atau konsep yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya keadilan, kejujuran, kebebasan, dan ketiadaan. Mungkin itu abstrak ya, karena bersifat tidak bisa dilihat secara langsung. Oke, yang kedua term universal dan term individual. Yang pertama, term universal mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok. Contohnya semua manusia, setiap kawan, setiap pohon, setiap kerumunan semut, dan lain sebagainya. Term individual hanya menunjuk pada suatu objek tertentu. Contohnya Socrates, Indonesia, Gunung Everest, dan lain sebagainya. Yang ketiga, term positif dan term negatif. Term positif menyatakan suatu secara langsung. Contohnya orang pintar, negara maju. Dan term negatif menolak atau menyanggah sesuatu. Contohnya bukan pelajar, tidak sehat, tidak benar, merujuk hal tidak atau bukan, dan lain sebagainya. Saya akan menjawab tentang logical fallacy atau kesalahan berpikir yang kerap terjadi di masyarakat kita semua. Logika yang baik adalah fondasi dari argumen yang kuat, tapi seringkali kita terjebak dalam logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan berpikir yang tampak logis, tapi sebenarnya itu menyesatkan dan tidak benar. Contoh-contoh dalam logical fallacy. Yang pertama, ad hominem, menyerang pribadi lawan, tapi bukan isi argumennya. Yang contohnya, kamu nih nggak pantas nih untuk ngomongin politik, kamu kan cuma mahasiswa. Itu tidak benar. Bahkan ngomongin politik itu adalah hak setiap warga negara bangsa. Ya. Yang kedua, strawman, atau memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, kamu bilang kita butuh dana pendidikan, jadi kamu pengen semua anggaran lain dipotong. Itu tidak benar. Yang ketiga, fase dilema atau dikotomi salah, menganggap hanya ada 2 pilihan padahal ada opsi lain. Contohnya, kalau kamu nggak setuju dengan kebijakan ini, berarti kamu anti pemerintah. Tips untuk menghindari logical fallacy. Yang pertama, pelajari bentuk saat berpikir yang umum. Yang kedua, gunakan data, logika, dan bukan emosi. Yang ketiga, dengarkan lawan bicara secara utuh. Dan keempat, evaluasi argumen secara kritis dan terbuka. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan pada dosen tutor. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tetap kritis dan tetap logis. Sekian dari saya Muhammad Fahri Mahdi, izin menutup video ini. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.